بأخلاق الله فهو ولي من أولياء الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك سيد الوجود سيد الكونين جد الحسنين سيدنا محمد سيدنا أحمد وعلى آله وأصحابه الحمادين وإخوانه المهديين وبارك وسلم. Amma ba'du, sahibul bait, Pak Haji Saifullah, Pak Haji Hatta, ya, dan semua saudara, sahibul khadimul majlis, ya, Ustaz Muhammad Irfan, waduh namanya keren sekali, Irfan Hilmiani, berarti suka kajian ma'rifat dulu orang tuanya ya, sehingga anak dikasih nama Irfan. Semoga Allah berkahi semua murid-murid beliau yang hadir. Allah berkahi semua yang berjasa, yang berkorban untuk majelis ini. Wabil khusus malam ini, semoga yang hadir Allah tumbuhkan kemakrifatan dalam hatinya. Mengenal Allah itu bukanlah sulit, tapi juga tidak mudah. Bukan ilmu tinggi, tapi juga bukan ilmu rendah. Namun Imam Junaid Al-Ghaus di zamannya yang wafat 297 Hijriah, Junaid Al-Baghdadi yang menjadi simbol tasawuf di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di zaman Salafus Saleh. Jadi kita kalau orang ngaku salaf, kita punya imam kita. Imam kita Imam Junaid. Kalau yang satu lagi ngaku salaf, saya nggak tahu imamnya siapa. Imam Junaid ini mengatakan apa? Dalam Rasail dia, risalah dia, awal ibadah, bukan awaluddin, awal ibadatin, ibadah pertama, wa a'laha, dan yang paling tinggi, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenapa? Rukun Islam pertamanya sholat atau syahadat? Sholat atau syahadat? Syahadat itu artinya apa? Wow, macam-macam ini kan orang pemilahan mengartikan ada pengakuan, ada penyaksian. Coba ngerti nggak apa yang disebut pengakuan? Pengakuan, aku siapa? Penyaksian, menyaksikan apa? Begitu orang dulu ngaji. Apa yang disaksikan? Benar Kiai? Penyaksian ini Allah tidak dapat dipandang dengan inilah tudrikuhul absar. Ya, tapi digunakan kalimat hu itu huwiyah, hakikatnya Allah tidak dapat dipandang dengan absar, tapi af'alnya Allah dapat dipandang pakai af'al. Seperti af'al, perbuatan. Apa perbuatan Allah detik ini, malam ini? Mengumpulkan, itu sudah tahu, itu perbuatan Allah. Kita nggak ada janjian dulu kan? Nggak ada janjian, tahu-tahu Allah kumpulkan saja. Karena dulu pernah berjumpa di alam sana, Allah perjumpakan lagi di alam sini. Karena alam ini berputar saja tawaf. Persaksian, menyaksikan, pengakuan, itu semua bersumber dari kemakrifatan, pengenalan. Oleh karena orang Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan amanna, kami telah beriman, tapi dia belum mengerti yang dia imani. Dia baru ikut-ikutan. Syahadatnya mengikuti gurunya, syahadatnya ngikutin orang tuanya. Itu sebabnya rukun Islam ini tidak sempurna kalau orang tidak bermakrifat. Ya, tidak sempurna kalau orang tidak berarti makrifat itu basic atau ujung. Basic atau ujung? Basic.
usul, aslun minal usul. Basicnya ilmu keislaman bermakrifat. Apa arti makrifat? Mengenal. Masa kita bersaksi menyerahkan diri sebagai hamba kepada zat yang kita nggak kenal? Nggak mungkin. Itu bodoh namanya. Itu jahil murakkab. Itu yang terjadi pada orang yang menyembah berhala. Dia tidak mengenal yang dia sembah itu berhala itu apa, maka dia menyembah si berhala. Saya mau tanya, Allah kita sama nggak? Beneran? Ayo kita tes dulu ya. Bener nih? Yang disembah tadi waktu sholat Isya dengan yang saya sembah sama nggak? Oke, coba namanya siapa? Oke, apa rasanya nyembah Allah? Tenang, nikmat, apalagi? Ya, bahagia. Nyembah Allah karena ingin tenang. Ya. Jadi istriku tadi ngomong gitu, janganlah sholat buru-buru, sholat yang tenang, cari tenang. Saya bilang sholat bukan cari tenang. Sholat itu untuk lidzikrillah, untuk mengenal Allah, untuk mengingat kembali kepada Allah. Bukan untuk tenang. Tenang itu bukan Tuhan. Bahagia itu bukan Tuhan. Kita nggak nyembah barang zat namanya tenang. Kita nggak nyembah zat namanya bahagia. Kita nyembah yang menciptakan bahagia dan tenang. Gimana? Salah semua kan ente kan? Ya ketemu aneh sih jadi salah semua. Maaf Ustaz ya. Jadi kita mengenal Allah itu bukan ilmu tinggi-tinggi. Kalau orang bilang Rozi kajian ketinggian, enggak. Ini kajian dasar. Masa engkau menyembah sesuatu yang engkau tidak kenal? Masa engkau menghambakan diri kepada yang tidak engkau kenal? Masa cuma tahu nama nggak tahu sifat? Masa cuma tahu sifat nggak tahu yang punya sifat dan nama? Mau sampai kapan? Pak Haji mau nggak nikah sama orang yang cuma tahu nama nggak tahu sifatnya? Nggak mau kita. Beli barang cuma tahu namanya nggak tahu kondisinya, mau nggak? Nggak mau. Itu urusan dunia, gimana urusan dunia akhirat? Bahkan dunia akhirat nggak nyampe ke Tuhan. Oleh karena itu, jadi prolog ini baru permulaan ini, mukadimah ini. Ya. Mengenal Allah diambil dari nama Ustadz kita, Ustadz Irfan. Ya. Itu adalah awalnya seseorang menjadi hamba. Kalau tidak kenal, jangan menghambakan diri. Cari dulu ilmunya. Di masa Rasulullah ngajarin kitab kuning. Gimana Kiai? Antum kan ngajar kitab kuning. Kitabnya udah putih, tat katanya. Rasulullah ngajar dari mana diajarnya? Iqra kitabak, bacalah kitab yang di dalam dirimu. Iqra, Jibril turun, suruh Nabi baca. Berarti sudah ada dong sesuatu dalam diri Nabi. Iqra, baca. Tapi kesadaran Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi awal itu belum kembali full. Maka didekap Nabi Muhammad sampai nafasnya kalau orang sesak nafas tuh ya apa bahasa orang Tembilahan semampot, sesak nafas lah itu. Orang kalau sesak nafas dia ingat kesejatian dirinya 3 kali, karena itu kalam tidak turun ke Jibril, turunnya ke Sayyidina Muhammad SAW. Apa dalilnya? Wama ya,
Gimana ayatnya? Min ladun hakimin alim. Kamu itu dapat Quran, hai Muhammad, langsung dari Allah tanpa perantara. Tulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Bukan lewat Jibril. Kalau dalam ilmu hadis, Jibril itu gurunya Nabi. Tapi dalam ilmu ma'rifat, Jibril itu khodamnya Nabi. Khodam langit. Apa arti khodam? Pelayan. Khodam bumi Nabi ratusan. Bahkan semua sahabat itu berkhidmat ke Nabi. Yang agak lama itu ya Abu Bakar, Ali, Utsman, Ali paling lama. Yang kecil dari awal Nabi masuk Madinah sampai Nabi wafat, Sayyidina Anas 10 tahun bersama Rasulullah SAW. Itu khodam bumi, khodam minal bashar. Ada khodam Rasulullah dari langit. Ya. Tapi Rasulullah ini tawadu, juga sering-sering nanya ke khodamnya. Gak gengsi dia nanya kepada, ya kenapa? Kata Imam Sya'rani, aktsarun nas tawadu'an Rasulullah SAW. Yang paling tawadu itu Rasulullah. Kenapa? Karena orang tawadu pasti berilmu, dan orang paling berilmu pasti paling tawadu. Orang paling sombong, ada sedikit merasa berilmu detik ini, saat ini, itu nggak ada ilmunya. Jadi sebelum kita duduk masuk majelis, istighfarkan qalbu, ya Allah, aku ini tidak berilmu, kalaupun ilmu Engkau ya Allah. Ya Allah, aku bukan ahli zikir, kalaupun aku dapat berzikir, Engkau yang gerakkan zikir, karena kami berdoa, inni ala zikrika, bantu aku berzikir. Maka orang yang berzikir dibantu Allah, bukan dia yang berzikir. Oh, aku berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Yang diangkat itu orang yang merasa utul ilma, diberi ilmu, bukan merasa berilmu. Ilmu itu sifat Allah. Coba ilmun hayat, sifat Allah bukan? Ya. Coba sifat ma'ani yang 7 apa aja? Kudrat, iradat, ilmun hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat Allah. Maka Imam Hakim Tirmizi mengatakan, faman takhallaqa bi akhlaqillah fahuwa min awliyaillah. Siapa yang berakhlak dengan akhlaknya Allah itu wali Allah. Apa akhlaknya Allah? Fanakan ilmumu, habiskan ilmu kita, bakoklah dalam ilmu Allah. Maka setiap huruf yang keluar, setiap kalam yang keluar, setiap makna yang muncul, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah, hamba pendosa ini masih diizinkan berkalam tentang Engkau. Yang disiksa di neraka orang sombong atau orang tawadu? Nah, ini isyhadu ayyuhal mutakabbirun, ya. Hei orang yang sombong, yang merasa diri ahli marifat, ahli hakikat. Yang disiksa di neraka itu mulai dari neraka dunia, yaitu kegelisahan, sampai ke akhirat dizohirkan kegelisahan itu. Al-mutakabbirun, orang-orang sombong. Bukannya Sayyidina Ali pernah berkalam, kabiru al-mutakabbir, bersikap sombonglah terhadap orang sombong. Nggak begitu ilmunya. Yang paham kalam Ali, murid-muridnya, orang yang bersanad kepadanya. Salah satu yang bersanad silsilah kepada beliau namanya Abu Bakar Al-Banani. Itu bukan dalil sombong-sombongan. Apa kata Abu Bakar Al-Banani dalam Bughyatul Murid? Kabiru afni kibriya'aka fi kibriyaihi. Binasakan, fanakan, karamkan besarmu dalam besarnya, sehingga engkau tidak memandang dirimu yang besar, tapi yang besar hanyalah Allah. Baru boleh kita berhadapan sama orang sombong. Dengan itulah Rasulullah berhadapan dengan orang-orang sombong itu.
Dengan itulah Imam Asy'ari mengalahkan Mu'tazilah, orang-orang zindik, orang-orang yang tidak faham, mengingkari takdir. Dengan itulah Imam Ghazali bisa mengalahkan orang-orang yang menyimpang secara ilmu rasa, ilmu hakikat dan lain sebagainya. Ya, gimana Pak? Coba kita istighfarkan satu saja. Coba sama-sama astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, yang maha tahu isi hatiku, yang maha tahu perasaanku, yang maha tahu baik burukku, yang maha tahu semua pengetahuanku hanyalah berasal darimu. Ampunkan ya Allah karena kami merasa berilmu. Ya. Ampunkan Allah karena kami merasa berilmu. Itu bab terakhir yang akan keluar dari orang-orang sombong. Kalau sombong dengan harta mudah hilangnya. Makanya banyak orang kaya takluk kepada ulama-ulama. Tapi ulamanya nggak takluk kepada ulama lain, nggak mentaklukkan dirinya kepada sifat Allah. Akhirnya terjadilah yang berselisih itu kebanyakan bukan ahli dunia, tapi orang berilmu agama, tapi dia cinta dunia. Dunianya ulama apa? Majelis, popularitas, tempat kursi ini. Ya, ini dunia ini Pak. Ini dunia ini. Tuh kamera-kamera tuh dunia itu. Pengikut-pengikut itu dunia. Itu yang bikin
Coba baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang tegas bacanya. Ya, Pak Pengurus kasih tahu semuanya. Jangan baca seperti orang meratap. Yang bid'ah itu meratapnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya begitu caranya orang Islam yang kenal Allah. Kalau betul engkau innalillah milik Allah, bacanya bil jalal dong. Tegas bacanya. Inna berarti inna. Sungguh kami milik Allah. Bangga dia. Maka orang mati itu bahagia kalau dia tahu dirinya milik Allah. Nggak ada sedih-sedih. Jadi makanya saudara kita yang hati-hati bid'ah itu bergetar kalau dengerin orang baca innalillahi yang tegas pak bacanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, telah kembali kepadanya hambanya, hamba Allah. Ya, fulan bin fulan. Kata Imam Mu'taillah, ujian itu a'yadul muridin, hari rayanya para murid. Gimana Pak? Kita mendeklarasikan milik Allah. Kalau ente milik Allah terus kenapa sedih? Kalau memang kita milik Allah kenapa kita sedih? Kalau seharusnya orang mengatakan innalillah kami milik Allah, kami akan berpulang kembali kepadanya. Kalau kita berkampungkan di Jakarta, mau pulang kampung senang nggak? Kampungnya di Banjar, kampungnya di Bugis, kampungnya di Padang, kampungnya di Medan, kampungnya di Palembang, mau pulang kampung senang nggak? Senang, jangan merata. Bahagia harusnya. Ngaji innalillahi. Jadi cara memahami syahadat makrifat paling sederhana itu mengetahui jalan innalillah. Kita ini milik. Coba cek nih. Yang paling ringan di badan kita kuku apa rambut? Rambut. Ada yang dapat numbuhin rambut? Ini Haji ini sudah ubanan ya? Bisa nahan ubannya tumbuh? Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa ya? Ini dipotong jenggotnya nggak ketahuan. Ini kalau ngelamar lagi nggak ketahuan kalau dia tua ini. Wah kalau ini langsung terus ya aku sudah tua. Jenggot doang tua, semangat muda. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengennya gimana? Ini kalau Bapak ini bisa nahan berpuasa kepada satu rambut, coba katakan ke rambut besok kau tumbuh hitam. Jangan. Berarti rambut ini bukan kita yang punya. Siapa yang punya? Paling ringan lah. Kuku, gigi, lagi kulit, ya sama. Sudah mulai ini ya, episode-nya. Ya, itu bukan masalah gravitasi. Emang dia sudah tua, sudah minta untuk berpulang. Jadi ketika malaikat maut demo kepada Allah, malaikat mau demo. Dari dulu malaikat itu sudah demo. Ketika Allah umumkan ada khalifah di muka bumi, yang demo siapa? Malaikat. Ya. Kami yang ahli zikir, kami nggak perlu satu kok, kami yang jadi. Oh, ternyata konsep-konsep otak malaikat, orang soleh, ahli ibadah, baik-baik, itu yang jadi pemimpin. Itu yang muncul di pikiran orang hari ini. Enggak, pemimpin itu orang berilmu. Wa 'allama Adama asma. Dan hendak logika kita sama malaikat. Bagi malaikat yang jadi pemimpin itu yang tua-tua. Enggak. Yang tua itu orang berilmu. Bedanya tubuh, kendaraan tubuhnya Nabi Adam 1000-an tahun. Kalau ini umur berapa nih Pak? 60. Kayaknya dulu pernah muda ya. Alhamdulillah. Ini yang muda-muda ini. Kalian sadar nggak muda?
Orang tua cemas sama anak muda mah cuek-cuek aja, main-main aja. Benar Ustaz ya? Kita ini tua-tua mikirin anak muda nanti gimana nasibnya menghadapi global warming, menghadapi Cina, menghadapi Amerika yang anak kita main game-game ngasih ya. Seperti dulu bapak-bapak ini waktu masih muda dicemaskan orang-orang tua. Ini kita kasih tahu bapak-bapak, urusan dunia nggak usah khawatir kepada anak muda, mereka lebih ngerti dunia. Yang kita khawatirkan satu saja, nasib mereka di urusan dunia nggak usah khawatir. Anak-anak kita lebih cepat ngerti handphone dari kita. Terus apa yang cemas urusan dunia? Yang kita khawatirkan nanti kalau dia mati masuk kubur ditanya malaikat, man rabbuka, roh kamu siapa? Nah, harus lolos di innalillahi wa inna ilaihi. Nah, ini ilmu paling mudah malam ini. Innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Nah, siapakah yang disebut aku atau kami? Aku atau kami itu ada dua, satu zahir, satu batin. Yang zahir ini fi'ilnya Allah, perbuatan. Ini pendek ceritanya ya. Karena sudah malam, mohon maaf, sampai jam tujuan. Lihat dulu kiri kanan setengah 9. Jadi langsung kita kasih inti-inti kajian saja. Biar nanti baca inna lillahi wa inna ilaihi bangga, bukan lagi nangis-nangis. Kalaupun nangis bahagia karena mau pulang kampung, bukan neraka. Kami, kita, aku yang zahir. Kita yang zahir ini Allah katakan min sulalatin min tin, dari saripati yang dari tanah hanya Nabi Adam. Kalau kita ini dari tanah atau dari mana? Memang bapaknya terus ambil tanah terus masukin ke wadah dia gitu nggak? Atau taruh di perut ibu, ambil tanah liat terus masukin ke perut ibu gitu nggak? Nggak ada. Semua saripati sulala, serat-seratnya, inti-intinya. Ada yang dari besinya, ada yang dari emas nggak? Nggak ada. Sulala tim-tim yang Allah jadikan min ma'in mahin, Allah ganti dia menjadi bentuknya cairan. Cairannya bukan sesuatu yang disukai, sesuatu yang menjijikkan. Ma'in mahin. Ya. Makanya Allah kasih pertanyaan, dulu kan kalian air hina, kok sekarang bisa protes-protes ke aku? Ini kata Allah, dulu kalian air nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang kok bisa berani komentarin Tuhan, berani protes mengatakan Tuhan tidak adil. Aku begini aja hidupnya, berani protes. Ada yang lahir bisa langsung silat? Waktu lahir langsung jadi kaya nggak? Langsung punya mobil nggak? Langsung punya toko nggak? Nggak ada. Ada yang lahir langsung bisa bahasa Inggris? Nggak ada. Maka yang disebut bakat itu sebenarnya mitos saja. Al-ilmu bita'allum, bakat itu dicari bukan turunan. Bakat yang disebut turunan itu mitos, mitologi. Bakat itu dicari. Mohon maaf, di Quran ada nggak binatang yang diajari dan dia jadi terpelajar, disebut terlatih? Binatang apa? Bahasa Indonesia sih nyebut binatang ini hina, tapi kalau di Quran dia termasuk binatang spesial 2 kali tuh. Satu Ashabul Kahfi, satu di Al-Maidah. Ya, apa? Tuh, kan gak senang kan nyebut anjing ini. Ya, karena orang Indonesia nyebut kata anjing itu marah gitu. Kalau orang Arab nyebut kata anjing itu akrab. Itu sekali akrabnya tuh. Anjing loh gitu. Tapi orang Indonesia nyebut begitu, ini contohnya Pak, jangan ditiru ya. Itu jangan tiru di santri-santri nih. Itu bilang ke teman, aneh jadi orang Saudi aja dari mau akrab ente kan gitu. Jangan begitu.
Nanti kiai itu turun tangan, kan disunat 3 kali nanti. Di Quran disimbolkan binatang ini, hewan yang sangat buas ini sebenarnya, tapi bisa dilatih. 1, hewan paling setia. 2, bisa dilatih. Paling setia disebut namanya Qitmir di surat Al-Kahf. Di Al-Maidah disebut dapat diajari, mu'allama. Anjing itu dapat diajar. Itu kan sindiran buat kita, Pak. Si gogok itu dia sangat setia kepada tuannya yang ngasih makan dia. Nah, yang ngasih makan. Dan dia bisa diajar. Dia tahu yang ngasih makan dia, berarti aku milik dia. Itu si guguk itu dia jadi patuh sama tuannya. Tuan sweet, langsung datang. Ini sudah sweet 5 waktu, gak datang-datang ke Allah kan. Ya, makanya saya tanya, jangan-jangan Allah kita beda. Ya? Jangan-jangan. Waktu azan itu pintu langit dibuka semua. Orang kalau mau doa mustajab, gak mesti ke Mekah depan multazam. Lagi azan, selesai. La ilaha illallah. Itu pintu langit tadi dibuka. Ya. Antara doa dan la ilaha illallah itu pintu langit dibuka. Belum selesai kita doa, orang azan lagi di sana, dibuka lagi itu. Jadi kalau mau doa mustajab, tinggal yakinnya aja yang kurang. Nanti kan kurang yakin. Mintanya barang instan. Ya, minta ke orang tua aja nggak bisa instan, masa minta ke Allah instan? Rasulullah pun minta ke Allah nggak ada instan. Udah pepet, baru Nabi kemudian ambil. Kenapa? Nabi juga tahu kita ini milik Allah, bukan kita yang memiliki Allah. Kalau kita memiliki Allah, kita bisa atur-atur Allah. Ini banyak yang doa terus ngatur-ngatur Allah karena merasa memiliki Allah. Yang memiliki Allah apa kita? Allah memiliki kita atau kita memiliki Allah? Kita dimiliki atau memiliki Allah? Dimiliki Allah. Kalau begitu boleh nggak ngatur-ngatur Allah kalau kita lagi doa? Ya doa aja, Allah ngasih kapan urusan dia. Ya, nah ini adab kalau orang sudah kenal dirinya. Nah, kembali ke diri yang zahir. Diri yang zahir ini dari air yang hina walaupun setetes itu. Di situ terkumpul banyak sekali energi alam. Yang ulama kita bagi dengan 4 unsur. Ada unsur airnya, tanahnya, apinya, angin, udaranya. Dari situlah kemudian dia menjadi segumpal darah. Dia menjadi tulang, dia menjadi daging, dia menjadi sumsum, dia menjadi kulit, dia menjadi rambut, jadilah sosok begini. Makanya Allah ingatkan lagi, bukannya dulu kamu air, hina, sekarang udah berani protes. Apakah kamu menciptakan dirimu sendiri, atau orang tuamu yang bikin kamu, atau aku yang bikin kamu? Itu kata Allah. Orang tua yang punya anak, pernah menciptakan anak? Ya, ada yang nggak menginginkan anak, hamil terus. Ada yang menginginkan anak, nggak hamil. Ya. Ada yang nggak menikah juga, hamil juga. Kayaknya terinspirasi ini Maryam. Sudah clear? Ini pendek ceritanya nih. Berarti air yang hina ini Allah karamkan apa kepadanya? Kun. Begitu dong. Apa kata Allah kepada air? Kun. Imam Al-Hakim Tirmizi dalam Nawadir Usul menjelaskan makna kun. Kaf itu maknanya kamal. Nun itu nur. Salah satu maknanya. Kesempurnaan nurku. Allah katakan, jadi itu air dikata-katain dulu Pak sama Allah. Coba baca kun. Jadi apa?
Nggak jadi apa-apa kan? Karena itu bukan Allah, kita ini bukan Allah. Kalau Allah yang berkalam, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ini lafaznya, sesungguhnya amruhu. Kalimat amruhu orang biasa menerjemahkan perintahnya, urusannya. Coba kalimat amruhu ini mirip dengan yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ar-ruh min amri rabbi. Rabbi disebut dalam ayat surat Yasin itu amruhu hu. Mirip-mirip nggak? Ini namanya munasabah ayat, kecocokan ayat, kesesuaian ayat, bukan cocok logi. Ada ilmunya namanya munasabatul ayat. Maka yang dimaksud innama amruhu, sesungguhnya rahasia dia. Karena min amri rabbi, sesungguhnya ruh itu rahasia Allah. Innama amruhu, sesungguhnya rahasia Allah. Jika Allah ingin zahirkan, ya Allah ingin zahirkan dalam kehendaknya, cukup dia katakan kun, fa, maka yakun, yang dia rahasiakan menjadi ada. Allah perlu alat nggak? Allah perlu alat, Allah perlu wasilah, kita perlu alat, kita perlu wasilah, Allah nggak perlu. Allah kalau mau ciptain kenyang nggak perlu ada nasi. Makanya orang Barat jarang makan nasi, Pak. Makannya apa? Roti. Karena tidak ada kaitannya nasi dengan kenyang. Kucing makan nasi nggak kenyang-kenyang nih. Monyet kasih pisang udah satu sisir nggak kenyang-kenyang nih. Kenapa? Allah tidak ciptakan kepadanya kenyang. Suka-suka Allah. Sama. Emang duit sama bahagia ada kaitannya? Duit sama bahagia ada kaitannya nggak? Halo? Duit sama bahagia ada kaitannya? Senang iya, bahagia. Duit sama senang jelas. Tapi bahagia belum. Malah tambah susah. Ini bukan nyuruh miskin. Sahabat banyak yang kaya, Abdurrahman bin Auf. Tapi apa kata Allah? Beda orang kaya dengan orang diperbudak oleh hartanya, itu beda. Kata Nabi, Ta'iba Abdul Dinar, akan lelah, akan capek, tidak bahagia hamba duit. Hamba duit tidak bahagia. Tapi kalau hamba Allah, kalau hamba duit nggak bahagia. Kalau orang kaya badannya capek, pikirannya capek, tapi hatinya lega terus. Itu sebabnya ada nabi yang kaya. Berarti kaya dilarang nggak? Ada nabi yang tampan, maka tampan dilarang nggak? Ustaznya lama tampan-tampan ini. Ibu-ibu paling yang senang, bapak-bapaknya curiga hanya kebanyakan senang. Nah, kembali ke tadi. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yang punya anak pernah melukis wajah anaknya? Siapa yang melukis wajah anak? Oh, Al-Musaw, ya. Pernah nggak Bapak sama Ibu tengkar sama istri? Ya. Ini anak kok mirip kamu terus? Kamu nafsu ya lagi bikin ya? Astagfirullahaladzim. Anak berdua mirip salah satu, masa mau nanti kecewa? Emang lagi bikin nggak ada nafsu? Kan lucu juga Pak. Jadi orang tua nggak pernah juga bikin anaknya, nggak pernah juga melukis wajahnya, nggak pernah juga ya hidungnya agak macam bikin tarik-tarik, bisa. Maka Allah menyebutnya Al-Musawwir. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr Allah menyebutnya apa? Wallahu khaliqul bari'ul musawwir.
Allah cipta dari tiada menjadi ada, Allah konsep bentuknya, Allah kasih rupa. Musawwir ini kalau terjemahan lainnya, Allah yang memberi rupa dari nurnya, maka disebutlah wajah anak Bani Adam ini citra Ar-Rahman. Kata Nabi, jangan kalau tengkar sama orang jangan pukul muka. Kenapa? Fa inna Adam khuliqa ala surat Ar-Rahman. Karena Adam dicipta dengan surah musawwir, dengan rupa citra yang diberikan oleh Allah yang Rahman. Ya. Tapi hadis ini diperdebatkan oleh banyak orang karena mereka tidak mempelajari Nur Muhammad. Masa Allah berupa? Kan dalam akidah Ahlussunnah Allah tidak berupa, tidak berwarna, tidak bertempat, tidak berarah. Kan begitu ya? Ar-Rahman di situ siapa? Diskusilah kita dengan banyak guru. Ternyata Ar-Rahman baik di situ ataupun di Quran ada yang berarti bukan Allah Ar-Rahman, tapi mengambil dari ayat wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad terhadap orang beriman rauf dan rahim. Tapi Allah nggak sebut Rahman, karena Rahman umum, kalau Rahim khusus. Kalau perhatikan ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidak kami utus engkau kecuali rahmatan. Rahmatan itu sifat, orangnya disebut Rahman. Atas dasar itu beberapa kiai di Indonesia menamakan anaknya Rahman. Di kuliah ke Saudi dibatalkan beasiswanya. Kok kamu Rahman kan nama Allah gitu Pak? Gak jadi dia kuliah ke Saudi karena nama dia Rahman. Kalau Ustaz Irfan namanya apa Ustaz? Jadi suratul Rahman itu yang bersurah berupa siapa? Sayyidina Muhammad. Maka Ar-Rahman di situ bukan wajah Allah, tapi wajah kasih sayang Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sesungguhnya Adam, kata Nabi, khuliqa, dicipta ala suratul Rahman, dicipta wajahnya, rupanya, bentuknya dalam rupa gores-goresan wajah Nabi Adam. Maka Sayyidina Muhammad berkalam ini sering kita sampaikan di musim Maulid. Ketika orang cerita tentang tampannya Nabi Yusuf, apa kata Nabi Muhammad? Dia baru nisfu jamali. Tampannya dia separuh tampanku, gagahnya dia separuh gagah. Kalau Nabi Yusuf separuhnya Nabi. Kira-kira kalau kita menyaksikan aslinya Nabi, kira-kira gimana? Gimana itu pelajaran? Nabi Yusuf lewat ibu-ibu sosialita. Kalau di Indonesia sosialita itu di zaman dulu di Mesir ya pelan-pelan, kalungnya bagus-bagus. Mereka itu impor alat-alat dari kita, dari Sumatera. Maka di sana ada kafu itu dari kita. Itu udah pasti udah dulu-duluan, udah cara makan itu di mana-mana, diketahui sama orang juga. Ya sudah, ente nggak tahu. Itu sudah ditulis lebih dari 10 jurnal. Oh, sebelum Nabi Muhammad lahir secara fisik, Firaun sudah impor rempah-rempah dari kita, cengkeh dari kita, udah impor mereka. Nah, sampai masa Al-Aziz, ya, Perdana Menteri zaman itu di Mesir, dia memimpin, dia punya budak dan diangkat jadi anak angkat. Tapi ternyata istrinya dicinta sama dia. Itu cakepnya bukan main. Ketika si Zulaikha yang diperdebatkan namanya ini digosipkan, dia nggak terima. Masa aku digosipin oleh orang yang nggak lebih cantik dari aku? Gitu. Maka dia kumpulkan ibu Sulita yang tidak lebih cantik dari dia itu. Nih kamu lihat, aku cukup panggil si Yusuf,
apa yang terjadi pada diri kalian. Kalau Sulaikha nggak sempat gores-gores badannya, cuma napasnya langsung mau mengejar. Kalau ibu-ibu sosialita di Mesir dikasih apel, dikasih pisau, disuruh motong-motong, tapi yang tersayat-sayat apa? Ya nah dia mereka nyayat-nyayat tangannya, bukan motong-motong jadi buntung begitu, bukan. Nyayat, Yusuf. Itu tampannya Yusuf itu. Sampai ibu-ibu tidak merasakan sakitnya. Apa kata Muhammad? Separuh tampanku dikasihkan ke Yusuf. Orang kalau melihat tampannya Rasulullah, hilang penderitaan dia. Sebagaimana hilangnya penderitaan sakitnya ibu-ibu, sosialita memandang wajah Sayyidina Yusuf. Coba kalau melihat wajah Pak Haji ini, ibu-ibu susah diambil lagi. Bukan cabang lagi gitu. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu yang disebut suratul Rahman. Suratul keindahan wajah kasih sayang. Orang pandang dia siapapun dia cinta. Allah balik, Allah zahirkan surah rahimiyahnya Nabi Muhammad. Maka yang dia itu cinta hanya orang beriman. Wabil mu'minina ra'ufur, terhadap orang beriman dia sangatlah penyayang rahim. Rahim itu batinnya rahmat. Jadi rahmah bercabang dua, zahirnya rahmat, batinnya rahim. Ini bukan rahmannya Allah ya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai nama Rasulullah SAW. Bahwa di Quran ada nama-nama Allah yang Allah sematkan untuk Nabi Muhammad, dan sebagian kaidah ini dijelaskan oleh Imam Qadiyah dalam kitab Asy-Syifa. Ya. Bukan Syifa, Asy-Syifa. Imam Qadiyah ini Imam Ahlus Sunnah yang karena dia membuka ruang untuk memahami tentang Nur Muhammad, tentang tajalli. Luar biasa kitabnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang bukan Allah. Jadi wajah zahir kita ini, wajah itu yang ditatap. Yang ditatap mana, punggung atau muka? Nah ini wajah. Ini wajah zahir. Kalau nak jumpa orang, mau jumpa dengan seseorang, karena dia menatap ke wajah ini, yang diindahkan wajah mana? Karena orangnya natap baju dibaguskan, natap sarung dibaguskan, natap wajah ini dipedaki, dirawat, ya dibersihin, karena mau ditatap orang. Allah natap wajah ini ya? Wajah ini ya Allah. Gak laku mau. Kenapa? Udah mulai keriput. Gak laku. Dengarkan Allah, tetangganya aja nggak sanggup lihat. Terus yang ditatap Allah wajah yang mana? Inilah diri kita yang batin. Diri kita yang batin itu dari pancaran nur rahimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya ada pada qalbi. Maka disebut di dalam hadis yang sahih, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak menatap ke rupa zahirmu. Wala ila ajsamikum, apalagi ke jisimmu, jasadmu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi dia menatap ke dalam qulub, qalbu kamu. Qalbu ini berlapis-lapis. Ya. Kolbu yang dibahas orang hari ini kebanyakan itu kolbu yang paling dekat kepada alam zahir ini. Di dalam kolbu ada kolbu lagi apa namanya fuad. Inna sam'a wal basara wal fuad. Sama basar fuad. Di dalam fuad ada kolbu lagi namanya sir, ya'lamu sirra wa akhfa.
Di dalam sir ada lagi namanya akhfa. Tapi bukan akhfa yang latifah dalam 7 yang dipelajari di Toriko itu bukan. Di dalam itu ada lagi yang itu semua. Sampai kemudian yas'alunaka 'anir ruh. Ruh itulah kolbu dari semua kolbu itu yang ditatap Allah setiap saat. Kolbul kulub disebut, kolbunya para kolbu, sirnya para semua sir, lubnya dari semua lub, itulah ar-ruh itu yang ditatap Allah. Kenapa? Ar-ruh ini dia suci dari kefanaan alam. Allah hembuskan dia dan dia Allah abadikan. Maka ketika tubuh ini binasa, kullu nafsin dha'iqatul, setiap jiwa mati. Tapi ruh gak disebut mati. Gak ada kan ayatnya kullu ruhin dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut ada gak ayatnya? Setiap ruh mati gak ada. Ya ada kullu nafsin. Berarti ruh mati. Setelah Allah hembuskan dia, ruh gak pernah mati lagi. Kalau tubuh ini mati, setiap hari ada sel yang mati. Ya, maka otak kita juga ada mulai kurut nih sebagiannya. Coba lihat bapak-bapak yang di atas umur 40, kalau ngapal udah mulai sulit tuh. Itu ada sel yang mati gak hidup lagi. Kalau anak-anak ini, itu jangan pernah diskon otak. Mumpung masih muda, otaknya dipaksa untuk berpikir. Otak itu gak pernah terpaksa. Dia semakin keras, dia semakin kuat, semakin keras, semakin kuat. Pernah lihat ada bola karet dilempar ke bawah, semakin keras ke bawah dia semakin, itu sifatnya otak. Jadi semakin dia dihajar, semakin dia dilatih kuat, dia akan naik terus. Itu yang bikin orang nggak takut debat, nggak takut ketemu aliran macam-macam, nggak takut masuk ke alam rohani. Ya. Kenapa? Karena otaknya sudah dikasih pengetahuan. Mau belajar ilmu ini nggak gila. Kan banyak yang takut belajar ma'rifat, takut gila. Kalau gila itu bukan ngaji ma'rifat, judul itu baru tuh, video online, apa lagi? Pinjol, pinjaman online itu gila itu. Orang begitu tuh nggak ada akalnya sudah itu. Udah jelas nggak ada namanya kaya instan, dia mau kayain, nggak ada akalnya itu. Gila itu. Kalau orang ingin kenal Allah, ngaji, berburu, sungguh gila. Yang gila itu yang saya kenal ya, ada orang pengen jadi dukun, tapi nggak mau real toh, bayar mahar ke kiai, nggak malik sedikit udah, jadi aneh kan? Ya. Nggak mau real toh. Orang mau jadi dukun tuh nggak negatif hasilnya Pak. Dukun itu kun, psikologi. Kun. Makanya saya ketemu dukun-dukun yang tidak dukun dalam pengertian orang hari ini. Dia kalau doa berkat la ilaha illallah kun fayakun, makanya orang berdoa kun. Dulu Bapak lahir sama dokter apa dukun? Produk dukun kan ini? Oh ini produk dukun ini. Kita Ustaz, Allah sudah di zaman terang. Lahirnya sudah berdokter sama bidan ya. Pagi dulu sama dukun beranak. Dukun beranak. Dulu sama ya. Ini produk dukun semua. Terus kalian benci sama dukun. Gak tahu jati diri namanya itu. Kita itu menolak dan dikatakan itu dua arraf kahin. Dukun bukan bahasa Arab. Arraf itu orang yang suka ngeramal-ramal, sok tahu kalau barang hilang. Yang kedua kahana. Nah itu yang dukun-dukun magic itu. Ya. Yang berkhodamkan jin-jin syaitan. Kalau pakai kun, khodamnya siapa kira-kira? Malaikat. Khodam ulu. Makanya kiai-kiai kita, guru-guru kita, dia seorang alim tapi bisa jadi dukun Pak. Dengan nama Allah, dengan kun, maka fayakun. Al-Fatihah. Syirik gak? Di mana syiriknya kalau begitu? Ya. Kembali ke tadi.
Ini bagian terakhir yang saya sampaikan, bahwa Allah menatap kemana? Ke dalam hati. Intinya hati adalah fuad, intinya fuad adalah sir, intinya sir apa terus. Pendek cerita begitu. Yang berpulang kehadiran Allah. Nah, Allah itu qadim. Allah sifatnya azali, tidak bertempat, tidak berwarna, tidak berupa. Kata Imam Ghazali di kitab Ar-Risalah al-Dunia, ruh itu citra Tuhan. Dia tidak bertempat, tidak berruang, tidak berwaktu, tidak berwarna. Maka yang boleh kembali kepadanya hanya ruh. Jasad tidak boleh, jiwa tidak boleh, sukma tidak boleh. Kenapa? Itu fana. Lalu apa itu ruh? Jawabannya sama seperti Allah katakan, min amri, itulah rahasia Allah. Karena dia rahasia, selamatlah berbeda. Tapi saran saya cuma satu, pelajarilah ilmu tentang qalbu. Ya, itulah jalan kepada ruh. Qalbu itu bahagianya dengan apa? Sengsaranya dengan apa? Ya. Rehatnya pakai apa? Lelahnya dengan apa? Nah, pelajari itu. Wajib atau tidak belajar qalbu? Wajib, bukan sunat. Belajar tasawuf itu hukumnya karena yang bahas qalbu nggak ada di fikih, Pak. Fikih cuma niat. Di mana berniat orang fikih nggak urus. Ahli fikih cuma mengatakan bahwa niat adalah rukun. Ada kalau Hanafi syarat. Orang akidah, niat itu apa? Niat itu kesadaran saat bersaksi. Ya, segitu loh. Tapi yang serius mengkaji qalbu hanya ulama tasawuf. Di Quran tentang qalbu lebih banyak daripada sholat, daripada zikir, daripada sholat, daripada haji, daripada zakat. Itu sebabnya syaitan benci dengan orang yang bahas qalbu. Allah ya sayang kepada dia, syaitan benci kepada dia. Allah benci kepada syaitan, syaitannya benci kepada orang yang kenal Allah. Maka majelis-majelis yang bahas qalbu siap-siap dituduh sesat. Yang udah sesat ustaz, yang udah sesat jamaah kesetanan. Itu yang kita sebutkan berkali-kali. Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, syaitan yang berzahir dalam rupa manusia lebih berbahaya daripada syaitan yang menyerupai jin. Berarti syaitan itu aslinya dia bukan jin, bukan manusia, tapi dia boleh mengambil tubuh jin, boleh mengambil tubuh manusia. Dia perhatikan, jin bukan musuh kita. Musuh kita siapa? Syaitan. Di Quran dikatakan minal jinnati wan. Jangan lagi menyalahkan jin. Musuh kita siapa? Syaitan. Jadi kepada ahli ruqyah, silakan meruqyah orang dari jin, tapi jangan salah mengajarkan orang untuk memusuhi jin. Jin itu tetangga alam kita. Musuh kita itu yang menghalangi kita dari Allah, yang mendorong kita bertengkar satu sama lain. Nah, perhatikan, maka ciri-ciri syaitan, walaupun bertubuh manusia, dia ngompor-ngompor ilmunya cetek. Wah, Ustaz Siano tuh nggak ada, dia itu habis ini. Kita kalau habis dengar dia ngomong, kita langsung merendahkan orang yang dibicarakan. Itu orang lidahnya udah kesetanan, walaupun dia nggak sadar. Walaupun pakai kopiah, walaupun di atas mimbar hari Jumat, hari raya, sama aja. Siapa tahu Ustaz lupa baca bismillah saat minum, masuk di situ. Lupa saat makan, masuk di situ. Yang paling, nah ini syaitan yang bisa masuk lewat makan, minum, itu syaitan biasa, Pak. Ada setan yang lebih rumit. Dia bisa masuk lewat nafas.
Itu setan tingkat tinggi. Dan apa? Maka kalau nafas mesti sadar bertuhan kepada nafas, naik ingat Allah, nafas turun bersyukur kepada Allah. Udah begitu belum? Kalau enggak nanti nafasnya dipakai untuk marah, dipakai untuk bertenaga hal yang nggak benar. Selama ini cuma ngatiin zikir saat makan kan? Kalau lagi ngunyah-ngunyah, siapa yang zikir? Bismillahnya bisa baca? Coba lagi minum, bisa baca Bismillah? Bibirnya lagi di nempel, air lagi di mulut, gimana cara baca Bismillah? Bismillah itu ungkapan menyebutkan nama Allah. Kalau di kolbu dia mengingat Allah. Kalau pada roh dia menatap kepada yang punya nama. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Sudah jam berapa ini Pak Haji? Wah cukup lah ya. Masih ada lagi kan besok? Jam berapa besok? Berarti besok lagi ya. Semoga Allah berkahi sahibul majlis, semua pengurus majlis, semua yang hadir di majlis. Semoga Allah terbitkan nur di kalbunya. Allah tembuskan ma'rifat seluruhnya. Allah izinkan berjumpa Sayyidina Muhammad SAW. Dipanggil kata-kata hana kesini wahai umatku, wahai kekasihku, syafaatku untuk kalian. Amin. Ilahi Nabi SAW. Al-Fatihah. Sebelum doa Ustaz kita sholat dulu ya. Inna Allah